Pernah nggak sih lo ngerasa kayak udah kerja keras tiap hari, tapi saldo tabungan kayak nggak pernah naik? Rasanya uang cuma numpang lewat, baru masuk udah keluar lagi entah kemana. Banyak orang mikir solusinya cuma kerja lebih keras atau cari tambahan penghasilan. Padahal, kenyataannya banyak orang yang udah kerja lembur tiap minggu, tapi tetap aja hidup dari gaji ke gaji. Masalahnya bukan cuma di penghasilan. Masalah terbesarnya ada di cara lo mikir soal uang. Karena tanpa pola pikir yang tepat, seberapapun gede gaji lo, hasilnya sama aja. Habis, habis, dan habis. Di video ini, gue bakal kasih tahu satu mindset sederhana yang bikin uang jauh lebih betah sama lo. Plus beberapa kebiasaan praktis yang bisa lo lakuin mulai besok. Ini bukan tips yang ribet atau teori doang, tapi hal-hal yang bener-bener dipakai sama orang-orang yang finansialnya stabil. Kalau lo bener-bener mau ngerasain hidup yang gak selalu dikejar tagihan, tonton video ini sampai akhir. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe biar lo gak ketinggalan tips-tips simple tapi powerful buat hidup dan karir lo ke depan. Kalau lo mau uang datang dan nggak cepet pergi, lo harus paham satu prinsip ini. Uang itu suka sama orang yang tahu cara memegangnya, bukan cuma orang yang bisa mendapatkannya. Kedengarannya simpel, tapi banyak orang kebalik. Mereka fokus mati-matian buat cari uang, tapi nggak pernah belajar cara megang uang itu sendiri. Akibatnya, setiap kali uang datang, dia langsung kabur ke belanja impulsif, gaya hidup yang makin naik, atau bahkan hal-hal kecil yang kelihatannya nggak mahal, tapi kalau ditotal bisa bikin kantong bolong. Mindset ini penting, karena uang itu ibarat tamu. Kalau lo sambut dengan tempat yang berantakan, tamunya nggak bakal betah lama-lama. Sama kayak keuangan lo, kalau nggak ada sistem, nggak ada arah, uang itu bakal keluar tanpa sadar. Salah satu pola pikir yang dipakai sama orang-orang dengan finansial sehat adalah mereka selalu memprioritaskan simpanan sebelum pengeluaran lain. Bukan nunggu sisa uang buat ditabung, tapi nyisihin di awal begitu gajian. Ini namanya pay yourself first. Kebanyakan orang kebalik, gajian, bayar tagihan, belanja, hangout, kalau ada sisa baru nabung. Padahal kenyataannya jarang banget ada sisa. Nah, lo juga perlu mulai mikir soal uang dalam jangka panjang, bukan cuma bulan ini. Orang yang uangnya terus datang, itu selalu tanya ke diri mereka, kalau gue keluarin uang ini, apakah ini bikin gue lebih dekat sama tujuan gue, atau malah jauh? Pertanyaan ini sederhana, tapi ampuh banget buat nahan pengeluaran yang gak penting. Mindset ini bukan berarti lo jadi pelit atau nggak bisa nikmatin hidup. Justru sebaliknya, lo jadi lebih bebas karena nggak tiap bulan ketakutan saldo tinggal receh. Begitu lo bisa megang uang dengan cara ini, lo bakal kaget lihat betapa cepatnya uang mulai betah sama lo. Kalau lo mau uang datang dan nggak cepet pergi, lo harus paham satu prinsip ini. Uang itu suka sama orang yang tahu cara memegangnya, bukan cuma orang yang bisa mendapatkannya. Kedengarannya simpel, tapi banyak orang kebalik. Mereka fokus mati-matian buat cari uang, tapi nggak pernah belajar cara megang uang itu sendiri. Akibatnya, setiap kali uang datang, dia langsung kabur ke belanja impulsif, gaya hidup yang makin naik, atau bahkan hal-hal kecil yang kelihatannya nggak mahal, tapi kalau ditotal bisa bikin kantong bolong. Mindset ini penting, karena uang itu ibarat tamu. Kalau lo sambut dengan tempat yang berantakan, tamunya nggak bakal betah lama-lama. Sama kayak keuangan lo, kalau nggak ada sistem, nggak ada arah, uang itu bakal keluar tanpa sadar.
Salah satu pola pikir yang dipakai sama orang-orang dengan finansial sehat adalah mereka selalu memprioritaskan simpanan sebelum pengeluaran lain. Bukan nunggu sisa uang buat ditabung, tapi nyisihin di awal begitu gajian. Ini namanya pay yourself first. Kebanyakan orang kebalik, gajian, bayar tagihan, belanja, hangout, kalau ada sisa baru nabung. Padahal kenyataannya jarang banget ada sisa. Nah, lo juga perlu mulai mikir soal uang dalam jangka panjang, bukan cuma bulan ini. Orang yang uangnya terus datang, itu selalu tanya ke diri mereka, kalau gue keluarin uang ini, apakah ini bikin gue lebih dekat sama tujuan gue, atau malah jauh? Pertanyaan ini sederhana, tapi ampuh banget buat nahan pengeluaran yang gak penting. Mindset ini bukan berarti lo jadi pelit atau nggak bisa nikmatin hidup. Justru sebaliknya, lo jadi lebih bebas karena nggak tiap bulan ketakutan saldo tinggal receh. Begitu lo bisa megang uang dengan cara ini, lo bakal kaget lihat betapa cepatnya uang mulai betah sama lo. Kalau mindset itu fondasi, kebiasaan adalah temboknya. Dan percaya deh, tanpa kebiasaan yang benar, uang itu bakal tetap bocor, walaupun mindset lo udah bagus. Kebiasaan pertama, punya catatan keuangan harian. Banyak orang ngeremehin ini, bilangnya ribet. Tapi faktanya, orang yang rajin nyatat pengeluaran itu cenderung lebih bijak ngeluarin uang. Nggak perlu ribet pakai software mahal, cukup catat di HP atau buku kecil. Setiap kali keluar uang, sekecil apapun, tulis. Lo bakal kaget lihat berapa banyak kopi 20 ribuan yang ternyata nyedot ratusan ribu tiap bulan. Kebiasaan kedua, selalu punya tujuan finansial yang jelas. Orang yang punya target, misalnya mau punya dana darurat 6 bulan, beli rumah, atau modal usaha, biasanya lebih gampang nolak pengeluaran gak penting. Tujuan ini bikin lo sadar kalau uang yang lo pegang sekarang bukan cuma buat hari ini, tapi investasi masa depan. Kebiasaan ketiga, belajar nambah skill yang bisa dimonetisasi. Uang gak cuma datang dari gaji tetap. Kadang, peluang terbesar datang dari kemampuan tambahan yang bisa lo jual. Entah itu desain, menulis, coding, atau bahkan skill komunikasi. Skill ini bikin sumber penghasilan lo nggak cuma satu, dan itu bikin arus uang jadi lebih lancar. Kebiasaan keempat, evaluasi bulanan. Setiap akhir bulan, cek lagi berapa yang lo tabung, berapa yang keluar, dan mana pengeluaran yang bisa dipangkas. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal mengarahkan uang ke hal yang bikin nilai hidup lo naik. Intinya, kebiasaan ini bukan hal yang bikin lo nggak bisa hidup enak, tapi justru bikin lo bisa nikmatin hidup tanpa rasa takut besok bangun dengan rekening kosong.